Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghafaril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah, nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Kama qala Allah ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala nabiyyuna Muhammad bin Abdullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah Allah hadirkan kita dalam majelis ini. Semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu suaranya jelas ya? Sehat semua ya, aman ya? Alhamdulillah ibu-ibu, hari ini kita masih berada pada hari tasyrik ibu-ibu ya. Kemarin hari Selasa hari tasyrik pertama, sekarang hari Rabu hari tasyrik kedua, dan nanti di hari Kamis berada pada hari tasyrik yang ketiga. Sebelum kita ceramah sampaikan beberapa bekal hari ini, saya ingatkan kita semua ibu-ibu yang rajin-rajin puasa tuh, yang rajin-rajin puasa Daud, yang rajin-rajin puasa Senin Kamis, yang rajin-rajin puasa Qadha, besok belum boleh puasa. Ya, jadi gagalkan semua niat untuk puasa besok, karena besok masih berada pada hari tasyrik. Apapun jenis puasa besok haram, karena besok adalah tanggal 13 Zulhijjah, itu adalah hari tasyrik. Kalau kita kaji, ini perlu saya sampaikan karena dari wajahnya banyak yang niat puasa besok nampaknya. Kita gagalkan semuanya, nggak boleh ya. Jadi kalau kita mau bahas, sebelum saya masuk kajian saya hari ini, bahwa puasa itu ada 3 waktu yang berbeda. Yang pertama ada jadwal wajib puasa, yang kedua ada jadwal sunnah puasa, yang ketiga ada jadwal haram puasa. Nah, tiga-tiganya ini harus kita paham. Kapan jadwal wajib puasa? Yaitu puasa Ramadan, iya dong? Atau kita puasa Qadha, wajib dong? Atau kita puasa nazar, nah itu jadwal wajib kita. Ramadan serentak, wajib. Qadha masing-masing kita. Nazar itu masing-masing kita. Jadi nazar itu adalah wajib. Jadi itu jadwal wajib puasa adalah Ramadan, Qadha dengan nazar. Yang kedua ada jadwal sunnah puasa. Kapan jadwal sunnah puasa? Banyak. Senin Kamis
puasa Yaumul Bid, Tasu'a dan Asyura, puasa nisfu Sya'ban, Tarwiyah dan Arafah, puasa Daud, puasa Zulhijjah, semua itu adalah jadwal sunnah puasa. Tapi jangan lupa ada yang ketiga, yaitu jadwal haram puasa. Nih sebelum kita masuk ke materi berikutnya ini, ada jadwal haram puasa. Kapan? Ada yang masih ingat? 1. Haram puasa di hari Syak. Apa namanya? Haram puasa di hari Syak. Apa namanya? Hari Syak itu kapan? Enggak tahu, enggak tentu dah Ustazah. Ceramah je lah Ustazah. Jangan tanya-tanya oleh Ustazah. Hari Syak itu bukan, beda-beda. Hari Syak itu adalah haram puasa di hari Syak, tanggal 30 Sya'ban, sehari menjelang Ramadan, haram. Besok jangan lupa leh. Yang kedua, haram puasa di hari raya, waktu solat Aidil Fitri, Aidil Adha, haram. Loh, kemarin kok kita puasa sebelum kita pulang solat Aid? Itu bukan puasa, itu menahan tipis-tipis namanya. Kemudian yang ketiga, haram puasa sepanjang tahun. Sepanjang tahun ibu saking rajinnya ibu puasa terus, tidak boleh, haram. Makanya maksimal puasa itu cuman boleh sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak, ya kan? Kemudian haram puasa yaitu di hari tasyrik. Nah, jadi ibu-ibu yang udah masak sop, yang sudah masak daging tunjang, santaplah, karena besok kita sudah tidak boleh berpuasa, belum boleh berpuasa. Makanya Islam itu agama yang luar biasa. Tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah kita puasa, ya kan? 10 pagi, 11, 12, 13 kita libur puasa. Nanti Yaumul Bidnya kapan? Yaumul Bid itu kan 13, 14, 15, betul? Tapi khusus di bulan Zulhijjah Yaumul Bidnya hanya 14, 15 dan tambah 1 yaitu 16. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu. Yang mau mulai puasa qada boleh Jumat. Yang mau boleh mulai puasa Yaumul Bid boleh Jumat. Yang mau mulai puasa ganti boleh Jumat. Jadi besok belum boleh puasa. Jadi batalkan, gagalkan semua niat yang pengen puasa besok. Paham ya? Yuk kita lanjut kajian kita hari ini. Kajian terakhir kita kemarin adalah tentang kurban, ya. Sudah kurban? Sudah tengok proses pemotongan? Sudah baca doa memotong? Lambat udah. Apa doa memotong hewan kurban? Allahumma hadihi minka wa ilaika Rabbana taqabbal minni. Yuk kita lanjut ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Kita akan membahas hal yang sangat sederhana. Coba kita cek diri kita, apakah kita termasuk di antara orang-orang itu. Kita akan membahas tentang ciri orang yang beriman. Standar, gampang, tapi coba kita cek apakah kita termasuk ke dalam ciri orang yang beriman. Ibu datang dalam majelis taklim tujuannya ingin termasuk menjadi golongan orang-orang yang beriman, betul? Nah, jadi kita ingin bahas ciri orang yang beriman. Tapi sebelumnya ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, iman itu dia punya kategori. Sebelum kita bahas ciri-cirinya, iman itu kan artinya percaya, betul? Percaya itu tidak boleh sekedar kita percaya Allah itu ada. Itu sekedar percaya. Iman itu sebelum kita sampaikan ciri-cirinya, dia harus terdiri dari 3. Yang pertama, al-kalam bil lisan. Iman itu diucapkan, kita beriman kepada Allah. Yang kedua, tasdikul jazm, diyakini dari hati bahwa kita beriman.
Yang ketiga, amalun bil arkan, dibuktikan dengan amal perbuatan bahwa kita adalah orang-orang yang beriman. Ibu pernah dengar kata-kata iman? Apa bedanya dengan takwa? Enggak tahu, pokoknya itulah saja. Apa beda orang yang berislam, beriman, bertakwa? Pokoknya ceramah aja lah saja. Beda Bu, saya sampaikan sebentar sebelum kita bahas ciri-ciri orang yang beriman. Jadi gini, Islam itu cukup dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Udah kita masuk Islam, udah. Sesimpel itu aja. Itulah Islam. Jadi sekarang nih kalau ada orang non-Islam datang dia ke masjid lalu dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia yakini dalam hati dan dia ucapkan, maka dia tapi apakah beriman? Belum tentu. Kita semua nih Islam. Apakah kita beriman? Belum tentu. Semua orang yang ada di mal-mal, semua orang ada yang jalan-jalan, yang buka aurat, yang di luar-luar sana, yang tukang ghibah, tukang namimah, adu domba, berkepala dua, suka julid, kepo-kepo, semua. Apakah mereka adalah orang Islam? Tapi apakah beriman? Belum tentu. Jadi Islam itu adalah menandai, menyatakan bahwa kita adalah syahadat beragama Islam. Jadi ada syariat itu yang diperuntukkan kepada orang Islam saja, walaupun tidak beriman tetap kena hukum. Ada yang hanya diperuntukkan kepada orang yang beriman saja. Contoh, nutup aurat itu diperuntukkan baik bagi orang yang beriman maupun tidak. Jadi mau dia apapun pekerjaannya, selagi dia Islam wajib tutup aurat. Jadi Islam itu cukup asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah itu adalah Islam, syahadat. Tapi apakah orang yang berislam sudah pasti dia beriman? Apalagi bertakwa? Belum. Saya akan menjelaskan tentang iman. Kita skip dulu iman, saya loncat dulu ke takwa, nanti iman di akhir kita bahas. Pertama adalah Islam. Pokoknya kalau dia bersyahadat, dia Islam. Selesai urusan. Apakah semua orang Islam ini nanti masuk surga? Masuk surga. Walaupun tidak beriman, tetap masuk surga. Itu kepercayaan kita. Ada orang yang maksiat, orang tak sholat, orang yang tidak ibadah, apakah dia masuk surga? Selagi dia Islam, dia tetap masuk surga. Tapi dicuci dulu di neraka. Paham maksud saya ini? Tapi cuci di neraka nggak pakai rinso. Cuci di neraka pakai api. Iya kan? Nah, dicuci dulu di neraka. 1 detik di neraka, 48 tahun di dunia. 1 hari di neraka, 1000 tahun di dunia. Jadi kalau ibu tanya kepada saya, apakah semua orang Islam masuk surga? Masuk. Begitu pemahaman ajaran agama Islam. Tapi yang dia berdosa tetap akan dicuci dia di neraka. Makanya kalau ada yang suka nanya, ustazah, sah nggak kurban saya kalau saya tidak sholat? Sah. Tapi nggak sholatnya tetap dicuci dulu di neraka. Wah itu ya. Jadi ustazah ada. Kenapa ibu? Ustazah, ada teman saya ustazah. Ngapa teman ibu? Jilbabnya panjang tapi dia gosip ustazah. Bisa nggak dia masuk surga ustazah? Bisa. Gosipnya cuci dulu di neraka. Pakai api nggak pakai deterjen. Ya. Cuci dulu neraka. Jadi saya sepakat semua orang Islam ini masuk surga. Tapi proses masuk surganya itu kan repot. Kalau kita tidak beriman, makanya kita bahas nih ciri orang yang beriman. Kalau tidak beriman repot. Saya udah pernah jelaskan tentang tutorial masuk surga. Masih ingat? 1, rasakan dulu sakitnya sakaratul maut. Emang bisa masuk surga nggak pakai mati? Kalau Bunda Helen mungkin bisa ya, langsung loncat naik buruk. Gitu. Kalau pula Nabi Muhammad ya. Nah jadi masuk surga 1 harus rasakan sakitnya sakaratul maut dulu, betul?
Sakitnya sakaratul maut riwayatnya banyak. Ada yang mengatakan bagaikan ditusuk dengan 70 kali tusukan, bagi dikuliti dengan 7 lapisan kulit. Yang kedua, setelah meninggal rasakan dulu siksa kubur, betul? Makanya harus hafal doa supaya terhindar dari sakit sakaratul maut, doa supaya terhindar dari azab kubur. Ada doanya, itu dihafal. Hafal nggak? Cepat kali ngomong enggaknya. Apa doa supaya terlindung dari sakit sakaratul maut? Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Itu dibacalah setiap 3 kali setiap habis sholat. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Gampang kan? Itu dibaca itu. Doa terhindar dari siksa kubur. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Nanti dihafal, itu penting. Karena mau meninggal, mau masuk surga banyak prosedurnya. 1, sakit dulu sakaratul maut. Yang kedua, sakit dulu dengan siksa kubur. Yang ketiga, dibangkitkan di padang mahsyar. Dan di padang mahsyar itu kita akan cari orang-orang yang kita gosipkan, orang-orang yang kita sakiti hatinya, orang-orang yang kita fitnah dia, orang-orang yang kita buat iba hatinya. Itu adalah anak kita, adalah suami kita, kita cari mereka semua itu. Dan kita berikan pahala kita untuk dia. Jadi jangan suka nyakitin orang. Banyak nanti prosedur masuk surga. Semakin banyak hati yang tersakiti, semakin banyak orang yang kita cari. Apakah masuk surga? Belum lagi. Banyak lagi. Kita akan mencari bendera Rasulullah SAW. Iya kalau Rasulullah mau menerima kita sebagai umatnya. Kalau tidak, setelah ketemu bendera Rasulullah, apakah masuk surga? Belum, lewati jembatan Siratal Iya kalau masuk surga, masuklah ke neraka. Itulah masalahnya. Jadi orang Islam masuk surga, saya sepakat. Tapi kalau dia punya dosa, dicuci dulu di neraka. Untuk masuk surga dan neraka aja prosesnya panjang. Sakit mati, sakit azab kubur, ketemu di padang mahsyar, lewati jembatan Siratal Mustaqim, masuk dulu ke neraka, cuci, baru masuk ke surga. Di surga nanti aman, sudah tidak ada syariat. Jangan ada lagi yang nanya, Ustazah, kalau masuk surga saya nikah 2 kali, di surga saya ketemu suami yang mana? Suka hati ibu mau ketemu yang mana? Nggak usah ibu pikir, yang penting cucukkan dulu hidung untuk ke surga. Masuk dulu, mau ketemu siapa aman. Nah, ini orang Islam. Islam itu cukup dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, saya loncat ke takwa sebelum kita bahas soal iman. Nah, kalau takwa itu apa? Takwa itu lain lagi, Bu. Takwa itu intinya seperti ini. Orang-orang yang bertakwa itu mau nggak mau, suka nggak suka, ikhlas nggak ikhlas, berat atau tidak, segala perintah Allah dia laksanakan. Mau nggak mau, suka nggak suka, enak nggak enak, segala larangan Allah dia tinggalkan. Makanya kalau kita pelajaran SD dulu, masih ingat apa itu takwa? Menjauhi segala larangan, melakukan segala perintah, betul? Melakukan perintah ini mau nggak mau, suka nggak suka, ikhlas nggak ikhlas, enak atau tidak, perintah kerjakan. Mau nggak mau, suka nggak suka, ikhlas nggak ikhlas, enak nggak enak, larangan tinggalkan. Itu takwa. Segampang itu aja. Contoh, perintah, wah puasa, lapar perut, kerja saya tukang, mau ndak mau, suka nggak suka, ikhlas nggak ikhlas, berat nggak berat, karena dia perintah kerjakan. Itu orang yang bertakwa. Nutup aurat keluar rumah, cuman nyapu doang, cuman nyiram bunga janda bolong doang, bunga cuman 2 biji, masa pakai jilbab juga sih?
Saya cuman pakai jemur pakaian cuman 2 biji doang. Masa harus nutup aurat sih? Takwa. Mau nggak mau, suka nggak suka, ikhlas nggak ikhlas, perintah Allah kerjakan. Paham nih? Aduh, tengah malam harus bangun tahajud kata ustazah kalau mau berubah, ngantuk. Mau nggak mau, suka nggak suka, ikhlas nggak ikhlas, apa yang Allah perintahkan kerjakan. Walaupun berat, sampai akhirnya kita berpikir, ya Allah, kalau nggak karena Engkau tak akan kukerjakan ya Allah. Majelis taklim, kata Pak Ustadz hukumnya wajib, hadir dalam pengajian fardu ain. Mau nggak mau, suka nggak suka, ikhlas nggak ikhlas, tetap datang majelis taklim. Siapapun ustadznya datang, mengantuk atau tidak datang, sesaango atau tidak datang. Yang penting anggu-anggu, ya kan? Nah, gitu. Selanjutnya ciri takwa, ciri takwa yang kedua. Apa tadi? Pertama, mau nggak mau, suka nggak suka, ikhlas nggak ikhlas, perintah Allah kerjakan. Karena banyak perintah Allah itu yang menurut kita berat. Karena ibadah tuh nggak mudah. Makanya perlu doa kepada Allah agar ibadah itu Allah mudahkan. Betul? Yang kedua, mau nggak mau, suka nggak suka, ikhlas nggak ikhlas, enak nggak enak, cantik nggak cantik, ringan atau berat, larangan Allah tinggalkan. Apapun yang enak-enak, larangan Allah tinggalkan. Ustazah, iya, saya ini kan ustazah, memang kerjaan saya itu adalah misalnya berhubungan dengan riba. Itu membuat saya kaya. Suka, tinggalkan. Karena itu larangan Allah. Ustazah, iya, saya itu orangnya suka kali bergaya ustazah. Rambut saya merah-merah terus. Pelangi, hijau, kuning, biru. Pagi biru rambut saya. Sore kuning dia rambut saya. Saya itu suka bergaya-gaya ustazah. Suka karena dia larangan, tinggalkan. Ustazah, saya ini kan pekerjaan saya memang adalah orang yang dibayar karena melakukan A, tapi dilarang. Gimana ustazah? Suka, tinggalkan. Segala larangan Allah, ikhlas nggak ikhlas, tinggalkan. Karena kalau larangan Allah boleh kita kerjakan, saya yang duluan melakukan sebelum ibu melakukan. Paham sampai sini? Itu takwa. Jadi orang yang dengan ikhlas melakukan apa yang Allah suruh dan meninggalkan apa yang Allah larang, itu adalah ciri-ciri orang yang bertakwa. Sebelum saya lanjut kepada iman, waktu kita. Ya, jadi gini Bu. Ibu kalau suka dengan orang, suka dengan abang ibu dulu, kan ibu lakukan kan apa yang dia suka ibu lakukan, betul ya? Yang dia tak suka ibu nggak lakukan. Menerima satu pekerjaan dia nggak izinkan, kan ibu nggak kerjakan kan? Apa yang dia suka ibu masakkan, yang dia tak suka walaupun ibu tak suka, tapi kalau suami ibu suka ibu masak, betul? Walaupun ibu tak suka tapi anak ibu suka ibu kerjakan, betul? Tapi kalau dia nggak setuju ibu tinggalkan, betul? Nah, itulah karena ibu mengambil perhatian suami. Dengan Allah gitu juga. Kalau mau ngambil perhatian Allah, kerjakan apa yang dia suka, tinggalkan apa yang dia larang. Nah, sehingga kita dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Paham sampai sini? Tadi kalau Islam apa? Sekedar syahadat. Clear Islam. Kalau bertakwa itu makamnya paling tinggi. Apa dia? Dia adalah mengerjakan yang disuka, meninggalkan yang dilarang supaya Allah sayang sama dia. Itu takwa. Dia, dan sekarang saya ambil di tengah-tengah. Dia Islam dulu, iman baru takwa. Sekarang kita belajar iman, tak lama lagi. Kira-kira ada nggak ciri-ciri orang yang beriman dalam hati kita? Kalau kita tidak ada ciri-ciri yang saya sebutkan ini, atau hilang salah satunya, coba ciri-ciri ini kita kejar supaya kita menjadi hamba Allah yang kemudian menjadi golongan orang-orang yang beriman. Oke, kita mulai. Pertama, ciri-ciri orang yang beriman dalam dalil dikatakan idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jika dia berzikir kepada Allah, bergetar hatinya. Nah,
ciri-ciri orang yang ketika berzikir bergetar hatinya adalah orang yang ketika berzikir secara lisan, maka dia merasakan nikmat dalam zikirnya. Makanya ada orang yang zikir apa? Zikir mengingat, betul? Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Jika dia berzikir, maka hatinya bergetar. Nah, makanya ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, ketika ada orang yang berzikir dan merasakan nikmatnya zikir, maka dia ciri orang yang beriman. Boleh nggak Ustazah, saya menghitung zikir saya setiap hari? Tiap hari saya hitung, hari ini zikir saya 1000. Zikir hari tasyrik, saya lupa nyampaikan. Zikir terbaik di hari tasyrik apa? Pertama takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian zikir terbaik di hari tasyrik adalah doa yang ibu hafal. Zikir sapu jagat. Doa sapu jagat apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Nah, itu amalan yang baik di hari tasyrik. Saya lupa menyampaikan dari kemarin ya. Jadi hari ini ibu zikir sampai besok maghrib. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, orang-orang yang beriman jika dia berzikir dan berdoa, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, maka bergetarlah hatinya. Maka orang-orang yang beriman kalau berzikir tuh dia semangat, tak tekantuk. Jadi kalau ada makin zikir makin tekantuk. Bahkan ada teman saya bilang, Ustazah, saya kalau mau ngantuk satu aja caranya, saya baca Quran, saya bawa zikir. Tekantuk saya. Bayangkan itu. Apakah baca Quran termasuk zikir? Oke. Zikir itu zakara yazkiru. Zakara yuzkiru. Artinya adalah mengingat. Jadi apapun yang kita lakukan dalam rangka mengingat Allah itu zikir. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah, itu zikir. Baca Quran, kan ada kalimat Allah di situ. Memuji Allah, zikir. Salat, apakah zikir? Zikir. Jadi itu semuanya adalah zikir. Yang sifatnya adalah memuji Allah. Jadi baca Quran itu zikir, Bu. Zikir sendiri itu juga zikir, Bu. Salat itu juga bagian dari zikir. Maka ciri orang yang beriman, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, jika dibacakan ayat Allah, jika dia zikir maka bergetar hatinya. Kalau kita zikir lalu kita rasakan masih biasa-biasa, gimana caranya? Caranya adalah dalam kita berzikir, awalnya kita dipaksa, lama-lama terbiasa, lama-lama kita baru menikmati hasilnya. Orang yang berzikir kemudian dia bergetar hatinya, itu ciri orang yang beriman. Zikir apakah harus dihitung? Tidak. Boleh nggak dihitung? Boleh. Zikir apakah harus nutup aurat? Baca Quran apakah harus nutup aurat? Atau sekedar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah apakah harus nutup aurat? Kok dicuekin saya. Enggak tahu jawabannya. Oke. Oh, enggak tahu jawaban. Saya kira nyuekin saya. Oke. Zikir kalau dia cuma sekedar subhanallah 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 subhanallah, apakah harus nutup aurat? Oke. Oke. Kalau zikirnya baca Quran, apakah harus nutup aurat? Sebenarnya itu adab saja. Tidak ada syaratnya. Syarat berzikir satu, nutup aurat, nggak ada. Jadi zikir tidak harus nutup aurat. Tapi kalau kita mau zikir baca Quran, bagusnya kita tutup aurat. Ibu kalau mau ketemu dulu sama abang ibu, waktu ibu masih sayang-sayangnya, kalau sekarang nggak tahu lagi saya masih sayang-sayang atau enggak ya. Waktu ibu masih sayang-sayangnya, ketemu sama suami ibu, ibu kan dandan kan, pakai pakaian yang terbaik kan untuk dia kan, sama dengan zikir. Zikir apakah harus nutup aurat? Coba jawab, apakah harus nutup aurat?
Tidak. Boleh zikir buka aurat? Boleh. Tapi baikkah kalau kita nutup aurat? Baik. Tapi tidak harus kita nutup aurat. Bunyi petir, dor, la haula wala quwata illa billah. Tunggu dulu, ambil jilbab dulu. Kan enggak kayak gitu juga. Tunggu dulu gitu kan ya. Lagi masak kena minyak panas. Tuh, astagfirullahaladzim kan, salah ya. Belum salah. La haula wala quwata illa billah. Ambil jilbab dulu. Kan enggak. Jadi zikir tidak harus nutup aurat. Baca Quran mufti bilang tidak wajib nutup aurat. Cuman alangkah baiknya tutup aurat. Kecuali kalau zikirnya dinisbatkan digandengkan sama ibadah wajib, dia wajib nutup aurat. Sekarang coba jawab. Zikir apakah harus berwudu? Di sini bilang iya, di sini bilang enggak. Zikir kalau ibu duduk zikir subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Apakah harus wudu? Serak jawaban. Sekarang baca Quran, kalau zikirnya baca Quran, apakah harus wudu? Oke, kita jawab pelan-pelan. Nih jangan salah paham nanti bawa pulang ya. Oke. Kalau zikir subhanallah, subhanallah, subhanallah itu tidak wajib wudu, sunnah wudu. Makanya kalau ibu buang angin habis sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tut, ke kiri kan tidak wajib lagi kan? Maka ibu setelah itu kan zikir. Habis sholat ibu kan zikir, betul ya? Nah itu tidak wajib wudu. Kalau ngambil wudu dapat pahala sunnah, kalau enggak apa-apa. Masa iya kayak tadi bunyi sebentar ya Bu? Gimana? Iya, saya lagi live gimana? Loh. Ya, maaf ya, saya kira ini tim online saya kok nelfon ya. Ada apa? Aman kah? Oke, saya lanjut ya, ibu-ibu ya. Jadi apakah amankah? Apakah zikir harus ngambil wudhu tadi? Tidak, ya tidak dong. Nggak mungkin dong ketika kita melakukan yang namanya bunyi petir, dor, la haula wala quwata illa billah. Wudhu dulu kan enggak. Tapi sekarang yang kedua supaya lebih aman. Apakah baca Quran harus wudu? Apakah baca Quran harus wudu? Oke, coba kalau untuk baca Quran harus wudu atau tidak? Dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Oke, saya pelan-pelan ya. Nanti saya akan berikan rekomendasi. Yang pertama, ada dalil yang mengatakan seperti ini. La yamassuh illal mutahharun. Tak boleh memegang mushaf kecuali orang yang suci. Kan ada dalil bunyinya begitu. Tak boleh memegang mushaf kecuali orang yang suci, gitu ya. Nah, suci di sini ulama berbeda pendapat. Ada yang bilang sucinya dari hadas besar dan hadas kecil. Ada yang bilang dari hadas besar aja. Oke, saya jelaskan. La yamassu ilal mutahharun. Tak boleh memegang mushaf kecuali orang yang suci. Kalau ada yang mengatakan tidak boleh memegang mushaf kecuali orang yang suci, ada pendapat yang mengatakan baik dia hadas besar maupun hadas kecil tidak boleh. So, berarti kalau dia dalam berhadas besar, haid, kemudian atau dia lagi dalam keadaan hadas besar, junub, dia tak boleh megang Quran. Termasuk hadas kecil kata dia. Kalau berhadas kecil berarti harus ngambil wudu sebelum megang Quran. Tapi ada yang bilang ayat itu hanya untuk hadas besar saja, sehingga boleh megang Quran walaupun belum wudu karena wudu cuma hadas kecil. Paham? Terus yang mana Ustazah? Imam Nawawi mengatakan bahwa berwudu sunnah ketika mau baca Quran. Jadi sebenarnya kalau ada dua pendapat, ibu mau baca Quran tak wudu pun tidak ada masalah. Cuman sunnah wudu. Kalau ibu pengen ngafal Quran,
kalau ibu pengen baca Quran tidak berwudu, ada kok yang menyatakan boleh, tidak harus mengambil wudu kalau zikirnya baca Quran. Tapi ada juga yang tegas bilang harus. Kenapa? Karena harus terlindung dari hadas besar dan hadas kecil. Paham sampai sini? Jadi idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Kalau dibaca, kalau kemudian dia mengingat Allah, bergetar hatinya. Baca Quran enak dia, bukan mengantuk. Jadi kalau ada yang di sini baca Quran masih mengantuk, berarti imannya masih medium low. Ya, belum premium. Harus dipaksakan diulang terus zikirnya supaya kita menjadi hamba Allah yang lebih beriman. Oke? Yang kedua, idza tuliyan alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Ciri orang yang beriman, jika dibacakan ayat Allah, ketika dia mendengar ayat Allah, maka kemudian bertambah keimanannya. Oke? Contohnya adalah jika dibacakan ayat Allah, maka dia bertambah keimanannya. Jika mendengar orang baca Quran, bertambah keimanannya. Ya, ketika ada orang-orang yang kemudian dia mendengarkan orang baca Quran, bertambah keimanannya. Paling gampang gini aja, ketika panjang bacaan imam, suka dia. Jadi kalau ada panjang bacaan ayat imam, pening dia di belakang, itu bukan ciri orang beriman. Middle low. Kira-kira ibu, kalau imam sholat panjang bacaannya, ibu suka nggak? Oke, kalau panjang bacaannya, suaranya bagus, saya nyaman Ustazah. Tapi kalau panjang, dia kurang mainkan koplingnya Ustazah, lagunya tuh kurang Ustazah, maka kami nggak nyaman, masih medium low. Karena baca Quran tidak mesti pakai nyanyi, betul ya, tidak mesti pakai tartil murattal. Jadi harusnya panjang bacaan imam, senang hati kita. Kalau ada orang lagi Allahu Akbar sami Allahu liman hamidah, panjang bacaan imam, goyang-goyang dia di belakang. Pas nyampe rumah dia buka jilbab. Besok jangan lagi sholat di situ. Imam panjang bacaannya. Capek kakinya. Kalau capek kaki ibu, sudah tua, panjang bacaan imam, ibu nggak tahan, ibu lanjut saja duduk, nggak ada masalah. Yang penting ada perasaan nyaman dalam sholatnya. Itu dia iman. Lanjut aja duduk. Panjang betul bacaan imamnya. Besok jangan sholat situ lagi. Enak lagi situ. Cuman satu ayat ruku dia langsung. Ibu langsung pindah masjid. Padahal harusnya ciri orang yang beriman tadi, idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum iman. Jika dibacakan ayat Allah, bertambah keimanannya. Makanya kalau ibu nggak tahan karena kaki sakit, kesemutan, kebas-kebas, asam urat semuanya, ibu lagi sholat tak sanggup berdiri, ibu tetap nyaman, lanjutkan duduk, nggak ada masalah. Rakaat kedua bawa duduk, asal jangan tidur aja ibu. Kan ada dalil, idza tuliyat sallu qa'iman, sholalah kalian dalam keadaan berdiri, fa illam tastati fa qa'idan, kalau nggak bisa duduk, kan gitu kan ya. Nah, jadi di tengah jalan kemudian ibu sakit kaki, boleh duduk, tapi harus ada rasa nyaman, rasa suka, rasa happy itu. Dan sebaliknya, kalau cepat betul imam tuh sholat, ibu tak suka. Imam nih cepat kali, entah kapan-kapan dia baca Al-Fatihah, bentar ruku, bentar iktidar, bentar sujud. Cemrudal hamas, cepat dia. Ibu gelisah, itu baru mantap. Karena sholat harus ada tumak ninah. Kalau nggak ada tumak ninah, sholatnya tidak sah. Apa itu tumak ninah? Diam sebentar. Allahu Akbar, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Diam sebentar. Baru sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'd. Diam sebentar. Allahu Akbar. Tumakninah wajib. Jadi kalau ada imam cepat betul bacaannya, tak boleh. Harus pelan. Karena tumakninah. Nah, coba cek hati kita. Kira-kira ketika imam panjang bacaannya, senang nggak kita?
Kalau kita happy, senang, menikmati sholat, berarti kita orang yang beriman. Kalau belum, yuk kita pupuk dengan memaksakan diri kita, sholat lebih banyak, sholat lebih rajin, lama-lama kita suka. Clear? Yang ketiga, terakhir, kita sampai jam 3 ya, 2 menit lagi nyoh. Yang ketiga adalah yang paling penting dan agak lebih sulit. Ciri-ciri orang yang beriman adalah wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Allah dia bertawakal. Saya akan jelaskan. Dan kepada Allah dia bertawakal. Apa itu tawakal? Iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kalian berazam, berdoa, berusaha, fatawakkal 'ala Allah. Tawakallah kepada Allah. Tawakal itu adalah berserah. Orang yang beriman dia berserah diri kepada Allah. Ciri-ciri orang yang beriman ini, ya. Ciri-ciri orang beriman dia berserah. Karena dia berserah kepada Allah, hatinya lebih tenang. Apa contoh tawakal dalam kehidupan sehari-hari? Ibu mau contoh tawakal dalam hal apa? Saya kasih contoh banyak-banyak. Contoh, kita ini jualan lontong. Kita buka lontong pagi-pagi, masak kuahnya, ya masak lontongnya. Pas kita buka kedai, buka aja. Ada orang beli atau tidak, bukan urusan kita. Tawakal kepada Allah, yang menggerakkan pembeli hanyalah Allah. Tidak usah dipikirkan, belum buka kedai lagi. Ado yang kabali ndak yo. Ado ndak orang Bali, kok ndak ada wah caranya kok katanya. Hari hujan loh. Jangan-jangan datang hari hujan itu satu bis mahasiswa lewat mau liburan beli lontong kita, kan enggak tahu kita. Itu tawakal. Jadi tawakal itu adalah sesuatu yang kita tidak bisa kontrol, jangan kita pikirkan, itu bukan kerjaan kita. Dakwah, saya ceramah, ini tugas saya. Jemaahnya berubah atau tidak, enggak usah dipikirkan. Kalau jemaah pula semua yang saya pikirkan, udah capek ngomong siang malam 20 tahun umat gini-gini aja, cepat tua saya. Maka perubahan umat adalah urusan tawakal. Ibu sudah nasehatin kawan, Bu jangan kayak gitu Bu, kata Ustazah Nela ndak boleh kita gosip tuh do, berdosa awak. Apapun respon kawan, tawakal. Ini belum lagi mengingatkan kawan, udah mikir kalau dia benci gimana ya, kalau dia marah gimana ya, kayak mana ya, takut aku. Udah usahlah, ujung-ujungnya ibu nggak mengingatkan orang. Ini kenapa kita ini menjadi, waduh ini ciri-ciri harus selesai ini ya. Cek sound, cek. Oke, dengar suara saya? Nggak dengar? Sambunglah 2 minggu lagi. Aman kak? Cek sound. Cek mati juga kak. Cek. Oke, dengar suara saya? Jadi tawakal itu adalah sesuatu yang di luar kendali kita. Jangan pikirkan, serahkan sama Allah. Kalau mau pergi jalan ke rumah siapapun, jalan ikut acara manapun, macet, jangan pikirkan macet. Keluar aja dulu, kita hadapi macet, sampai atau nggak sampai, tawakal sama Allah. Jangan belum berangkat udah dipikir, kalau macet gimana ya? Kalau nggak sampai gimana ya? Jangan, itu urusan Allah. Paham nih? Paham gak nih? Anak kita mau tes PNS. Dia yang mau tes, kita yang sakit mah. Lulus nggak ya? Kalau nggak lulus gimana ya? Kita belum bekerja, kita udah menebak-nebak. Tes aja dulu, kursus aja dulu, lulus atau tidak kita berserah. Jadi kita ini menjadi hamba Allah yang stres sebelum waktunya. Kenapa? Karena asumsi kita lebih bergerak duluan dibandingkan Allah yang bekerja. Itu orang yang tak tawakal, Bu. Orang yang tidak tawakal tidak akan pernah bahagia. Sebab apapun yang dia lakukan, banyak was-wasnya, banyak takutnya. Karena dia tidak tawakal. Paham ya? Jadi tawakal itu adalah apapun. Sekarang gini, kita udah rawat suami baik-baik, masakkan apa yang dia suka, kita kemudian menjadi istri yang baik. Suatu ketika suaminya masih juga maksiat,
Kita ingatkan tugas kita, betul? Ingatkan lagi tugas kita, betul? Persoalan dia dapat hidayah atau tidak, tawakal itu urusan Allah. Jangan asumsi bergerak duluan dibanding Allah yang bekerja. Ini tawakal orang yang beriman. Karena Bu, maaf izin saya Bu ya, ini penting ya. Bu, kalau kita tidak tawakal berarti kita berburuk sangka Bu kepada Allah Bu. Kita aja sebagai manusia, orang suuzon sama kita tak suka Bu. Suuzon orang sama kita, ibu curhat kemana-mana ke saya, Ustazah, dia suuzon sama saya, dia suuzon sama saya. Sementara tak sadar kita dalam hidup kita sering suuzon sama Allah. Ya kan? Itu enggak tawakal. Mau usaha apapun belum lagi buka, kok ndak ada orang Bali bahaya. Baru mau ngomong di depan umum menjadi MC, kalau menggeletek bahaya. Kan kayak gitu ibaratnya kan. Jadi kita lakukan dulu. Saya tidak pernah memikirkan hal-hal yang bukan di luar kendali saya. Tugas saya dalam hidup ini adalah mengerjakan bagian saya dan kemudian biarkan Allah yang bekerja. Saya adalah orang yang paling yakin Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah zalim sama saya. Karena maha suci Allah dari zalim kepada kita. Allah itu nggak mungkin jahat kepada kita. Maka tugas kita adalah memaksimalkan usaha kita. Kita jadikan anak kita soleh. Kita ajak dia ke masjid, kita ajak dia sholat, kita ajak dia pengajian. Setelah itu tawakal ibu, nggak usah pikirkan. Deh kalau anak nih nanti jadi orang jahat cemana ya? Kau nikah dia dengan orang lain nanti suku Tuhan nanti dia takut sama istrinya. Kau dia takut sama istrinya ditinggalkannya saya. Cemana ya? Belum dia menikah udah tua duluan kita. Karena nggak tawakal. Jadi tugas kita adalah ngajak anak untuk soleh, soleha. Udah selanjutnya bagaimana itu urusan Allah. Ya, datang ke masjid, datang aja dulu, pengajian aja dulu. Siapa ustadznya? Kalau nggak ngerti aku cemana ya? Kok ngantuk nanti cemana ya? Jangan dipikir. Jangan-jangan pas kita datang kita dapat hidayah. Jadi kerjakan bagian kita, selanjutnya serahkan kepada Allah. Jangan pikir buruk tentang masa depan. Siapapun yang memikirkan buruk tentang masa depan, itu tanda tauhidnya bermasalah. Dia suuzon dengan Allah, dia buruk sangka kepada Allah. Orang kalau kita udah buruk sangka kepada Allah, bagaimana mungkin Allah mau sayang sama kita? Jadi bayangkan masa depan tuh yang baik-baik. Bayangkan hasil kerja kita itu akan dibalas oleh Allah. Bayangkan nanti suatu ketika anak nih yang sekarang maksiat, suatu ketika jadi anak taat. Bayangkan suami yang sekarang nggak sholat, suatu ketika jadi suami yang bertaubat. Itu bayangkan teman-teman yang tak suka orang-orang gosip, julid, kepo-kepo, suatu ketika akan sayang sama kita dan kemudian percaya kepada kita. Itu adalah berbaik sangka. Itulah yang dinamakan dengan tawakal. Ingat Bu, kalau tidak tawakal, tauhidnya bermasalah. Itu udah pasti. Lawan dari tawakal adalah berburuk sangka kepada Allah. Na'udzubillah. Ya, kalau ibu lah baru sakit perut sikit, ini ginjal nih besok pagi mati besok nih mati aku nih besok nih kayak ginjal, baca langsung internet, sakit bagian kanan bawah kemungkinan ginjal, lewat aku nih, buruk sangka sama Allah. Pergi aja dulu ke rumah sakit, nggak usah pikirkan dulu. Ini ada orang tak mau ke rumah sakit. Kenapa ibu tak mau ke rumah sakit? Nanti ketemu penyakitku nanti. Belum pergi, udah ditengoknya ketemu atau enggak. Asumsinya duluan jalan dibanding Allah yang mengerjakan. Wah sakit nih, jantung nih, mati aku besok pagi nih. Ayo Bu ke rumah sakit. Nggak mau aku, ngapa? Ketemu sakitnya nanti. Memang sakit kan harus ketemu Bu, biar diobati. Kalau enggak gimana? Coba bayangkan, dia berburuk sangka kepada Allah. Baru sakit kepala, kok kanker enggak ya? Tumor enggak ya? Tidak mau ke rumah sakit karena tidak mau mendapatkan kabar buruk. Itu udah ciri-ciri orang suuzon itu sudah. Dia kurang tawakal. Jadi jangan takut. Ada rezeki pergi berobat. Hasilnya serahkan sama Allah. Ketemu sakitnya kita obati. Sembuh atau enggaknya Allah yang kasih. Gitu ya. Dan satu yang paling penting, Allah tak mungkin zolim sama kita tuh tidak mungkin. Segala kesusahan yang Allah kasih sama kita, sakit yang kita tanggung, itu semuanya udah Allah ukur. Udah diukur dah. Jadi jalani aja lah hidup nih.
Kalau bahasa saya slow aja lah, jalani aja. Sakit yang dirasa, sakit kaki, sakit hati, semuanya udah Allah ukur. So nggak ada masalah. Tawakalnya ditingkatkan biar iman semakin bertambah. Insya Allah. Demikian dari saya. Semoga ada manfaat bagi kita semua. Saya yakin dan percaya jemaah yang di depan saya ini semuanya orang-orang yang tawakal. Amin. Harus dilatih. Kalau nggak dilatih nggak bisa. Coba ibu tawakal 6 bulan, nanti ibu semua awet muda 6 bulan lagi. Tapi kalau awet muda semua, banyaklah saingan saya nanti ya. Ya. Demikian Allah alam bisawab ala hazihin niyah al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibas sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al maus, rahmatan indal maus, maghfiratan ba'dal maus. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maus, najatan minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam wa dakhalnal jannata darus salam. Tabarakta rabbana wa ta'alita ya hadzal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabati ad-dani wa qahar rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama' fa anzilhu wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu wa in kana rizquna ba'idan faqaribhu wa in kana rizquna haraman fatawirhu wa in kana qalilan fakathirhu ya rabbal alamin. Allahumma khususan ila akhina Fatir Jafas. Allahumma anta syafi la shifaan illa shifa'u, ishfiha la shifaan illa shifa'uka ya rabbal alamin. Allahumma khususan ila akhina Fatir Jafas. Allahumma anzil rahmataka wa maghfirataka wa sihataka wal afiyata minka ya rabbal alamin. Allahumma khususan ila arwahi abaina wa ila arwahi ummahatina, Allah wa ila arwahi kulli muslimina wal muslimat. Allahumma fil lahum warhamhum wa'afihi wa'afu anhum wa akrim nuzulahum wa wasiyam madkhalahum wa aksilhum bil ma'i was salji wal barad